Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Kebijakan Hukum Investasi terhadap Pembatalan Penanaman Modal Asing Rusian Railways di Indonesia. Kelompok kami terdiri dari Almira Balkis, Syarif Hidayatullah, Salsabila Yasara, dan saya sendiri Meliniarini Digura Utami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Syarif Hidayatullah. Kami paparkan terlebih dahulu latar belakang makalah kami. Perekonomian dunia ditandai oleh kompetisi antar bangsa yang semakin ketat, sehingga kebijakan penanaman modal harus didorong untuk menciptakan daya saing perekonomian nasional guna mendorong integrasi perekonomian Indonesia menuju perekonomian global. Perekonomian dunia juga diwarnai oleh adanya blok perdagangan, pasar bersama, dan perjanjian perdagangan bebas yang didasarkan atas sinergi kepentingan antar pihak atau antar negara yang mengadakan perjanjian. Penanaman modal asing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Berdasarkan pasal 1 angka 3 undang-undang tersebut, penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Keterlibatan Indonesia dalam perekonomian dunia menyebabkan hubungan bilateral dengan berbagai negara. Pada hubungan bilateral antara Indonesia dan Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal tersebut ditandai dengan saling kunjung kepala negara dan saling dukung di forum internasional. Hubungan dan kerjasama bilateral tidak hanya tercipta pada tingkat government to government, namun pada tingkat antar pelaku usaha, antar masyarakat, dan lainnya. Mengenai potensi investasi di Indonesia yang sangat besar potensinya, namun pada praktiknya ada persoalan penanam modal asing yang tidak jadi menanamkan modalnya di Indonesia. Sebagai contoh yaitu mundurnya badan usaha milik Rusia yaitu Rusian Airways, mengundurkan diri dari penanaman modal di PT Kereta Api Borneo yang merupakan hasil kerjasama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Rusian Railways. Proyek pembangunan jalur kereta api yang dilakukan PT Kereta Api Borneo dengan perusahaan Rusia tersebut sepanjang 203 km batal terlaksana. Secara geografis, pembangunan ini melintasi Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kutai Barat, dan Kota Balikpapan senilai 53,3 triliun rupiah. Rusian Railways telah memberikan surat pengunduran diri kepada pemerintah pusat pada tahun 2020. Berdasarkan hal tersebut, maka sangat menarik apabila mendalami dan mengidentifikasi kebijakan hukum Indonesia dan dampak pembatalan penanaman modal asing dari Rusian Railways guna menjawab persoalan pembatalan penanaman modal asing di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat kami rumuskan yang pertama, bagaimana kebijakan hukum Indonesia dalam memposisikan Rusian Railways sebagai penanaman modal asing di Indonesia. Yang kedua, bagaimana dampak atas pembatalan penanaman modal dari Rusian Railways terhadap Indonesia. Nah, dan manfaat terdiri dari tiga, yaitu bagi pemerintah, bagi akademisi, dan bagi masyarakat yang pada umumnya sebagai bahan untuk mengembangkan keilmuan di bidang hukum investasi, terutama bidang penanaman modal asing. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan kami. Saya Almira Balkis yang akan menjelaskan terkait rumusan masalah 1 mengenai kebijakan hukum Indonesia dalam memposisikan Rusian Railways sebagai penanam modal asing. Telah kita ketahui bahwa Rusian Railways sebagai PMA yang menanamkan modalnya dalam proyek pembangunan jalur kereta api di Kalimantan Timur merupakan cerminan bentuk kerjasama bilateral antara Rusia dengan Indonesia. Oleh karenanya kami berusaha mengidentifikasi kebijakan hukum apa saja yang dapat memayungi atau mewadahi Rusian Railways sebagai penanam modal asing di Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2027 tentang penanaman modal. Kami merujuk pada pasal 5 ayat 2 yang mengidentifikasi bahwasanya bentuk usaha badan usaha penanam modal asing itu adalah wajib perseroan kecuali yang diatur ditentukan lain oleh undang-undang. Oleh karenanya kami merujuk pada Sasleg Spesialis Derogat Legi Generalis yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perkereta-apian, pasal 1 ayat 9 yang menjelaskan apa itu badan usaha, dan oleh karenanya kami menyimpulkan bahwasanya Rusian Railways itu masuk badan usaha milik negara Rusia yang bekerja sama dengan badan hukum Indonesia yaitu PT Kereta Api Borneo yang khusus bergerak di bidang perkereta-apian di Indonesia. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20 tentang Cipta Kerja. Dalam hal ini kami merujuk pada pasal 12 tentang bidang usaha terbuka dan tertutup. Kami mengidentifikasi berdasarkan pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 bahwasanya bidang transportasi perkereta-apian merupakan bidang terbuka bagi penanam modal asing. Oleh karenanya, bidang yang dilakukan oleh penanam modal asing yaitu Rusian Railways merupakan bidang yang diperbolehkan dan diizinkan oleh negara atau hukum Indonesia.
Selanjutnya adalah Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang percepatan penyediaan infrastruktur prioritas. Dalam Peraturan Presiden tersebut menginformasikan pada kami bidang-bidang apa saja yang termasuk dalam infrastruktur prioritas. Salah satunya adalah infrastruktur transportasi sebagaimana dengan pasal 6 ayat 1 peraturan aku. Nah, hal itu diperjelas pula pada pasal 6 ayat 2 bahwasanya infrastruktur transportasi itu meliputi sarana dan prasarana perkeretaapian, sarana prasarana pelabuhan dan lain sebagainya. Oleh karenanya, bidang infrastruktur transportasi perkeretaapian merupakan bidang infrastruktur prioritas yang menjadi kebutuhan regional maupun internasional. Dalam hal ini adalah Kalimantan Timur dengan Russian Railways. Selanjutnya adalah Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang panduan umum hubungan luar negeri oleh pemerintah daerah. Dalam peraturan menteri ini kami mencoba mencari tahu apakah pemerintah daerah dalam hal ini ada Kalimantan Timur memiliki wewenang untuk melakukan hubungan luar negeri dengan Russian Airways. Nah, dalam peraturan menteri ini menginformasikan kepada kami apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk bisa melakukan hubungan luar negeri. Di antaranya harus memenuhi prinsip-prinsip hubungan luar negeri oleh pemerintah daerah, yaitu pemerintah daerah hubungan luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu Kalimantan Timur harus diabadikan untuk kepentingan nasional serta berdasarkan prinsip politik luar negeri dan yang bebas aktif. Selanjutnya, hubungan luar negeri oleh pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional dan hukum serta kebiasaan internasional. Yang ketiga, peraturan daerah melalui Kementerian Dalam Negeri melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk memperoleh pertimbangan politis dan yuridis terhadap hubungan luar negeri yang dilaksanakan. Dan yang keempat adalah dalam kerjasama penyelenggaraan tersebut harus didasarkan pertimbangan efisiensi serta efektivitas pelayanan publik saling menguntungkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Dalam peraturan menteri tersebut juga menerangkan kepada kami ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah yaitu Kalimantan Timur untuk melakukan hubungan kerjasama internasional. Di antaranya, negara terkait harus memiliki hubungan diplomatik, merupakan urusan pemerintah daerah proyek yang dimaksud tersebut. Kemudian pemerintah daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri. Dan keempat, pemerintah daerah di luar negeri dan lembaga di luar negeri tidak mencampur urusan pemerintah dalam negeri. Dan yang kelima, sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional daerah. Oleh karenanya, hal ini merujuk bahwasanya Indonesia dan Rusia telah memiliki hubungan diplomatik dan telah memenuhi syarat untuk melakukan kerjasama. Dan ini semakin mempermudah atau semakin memperjelas bahwasanya kerjasama yang dilakukan oleh Russian Railways dengan Indonesia, dalam hal ini ada PT Kereta Api Borneo, telah memenuhi syarat atau kebijakan hukum di Indonesia dan itu mempengaruhi dalam perlindungan hukumnya. Untuk merumuskan masalah kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah kedua, yaitu dampak atas pembatalan penanaman modal dari Russian Railways terhadap Indonesia. Pembatalan proyek pembangunan jalur kereta api Borneo dikarenakan Russian Railways tidak jadi menanamkan modalnya di Indonesia mengakibatkan pemberhentian pembangunan. Padahal yang awalnya tujuan pembangunan proyek tersebut menggunakan teknologi blockchain adalah memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam bidang pelayanan jasa transportasi, akan tetapi hal tersebut tidak dapat terwujud dan berdampak pada aktivitas masyarakat yang berujung pada melambatnya pembangunan di wilayah Kalimantan Timur. Pembatalan yang dilakukan Russian Railways mengakibatkan dampak negatif, yaitu tidak tercapainya tujuan penanaman modal yang sejatinya tujuan penanaman modal harus terwujud dan tercapai secara baik. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal termuat dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Pembatalan tersebut sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan tidak membantu meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, di mana pembatalan proyek pembangunan jalur kereta api Borneo di masa pandemi COVID-19 ini. Karena pada masa pandemi COVID ini, menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKP menyatakan bahwa pandemi COVID-19 merupakan ancaman yang serius, cepat atau lambat akan mempengaruhi stabilitas suatu negara termasuk Indonesia. Akibatnya penanaman modal tersebut yang dibatalkan proyeknya oleh Russian Railways di masa pandemi COVID, maka perekonomian di Indonesia sangat tidak stabil, yang seharusnya laju pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia dapat meningkat dan membuat kestabilan ekonomi di Indonesia. Selain itu juga tidak
terjadi terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, sehingga tidak dapat membantu bangsa Indonesia untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Dengan kata lain, tidak mampu menyerap tenaga kerja yang ada, dan tidak dapat membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang dekat dengan proyek pembangunan jalur kereta api Borneo. Hal ini mengakibatkan Indonesia tidak bisa meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, di mana yang seharusnya hal tersebut dapat terwujud, karena jika terwujud maka Indonesia semakin dilirik oleh para investor untuk melakukan penanaman modal di Indonesia. Semakin banyak investor, maka investor yang masuk dapat mewujudkan semua tujuan dari investasi, sehingga dapat meningkatkan status negara Indonesia yang sebagai negara berkembang menjadi negara maju. Pada proyek pembangunan jalur kereta api Borneo ini, Rusian Railways akan menggunakan teknologi blockchain untuk pemeliharaan kereta. Teknologi ini merupakan teknologi yang sedang berkembang pesat. Hal tersebut membuat banyak perusahaan di belahan dunia ingin menerapkan teknologi blockchain. Adanya teknologi ini berarti perkembangan teknologi di Indonesia semakin maju. Oleh sebab itu, seharusnya kerjasama antara Indonesia dengan Rusia ini akan membawa dampak positif, yaitu dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional. Akan terwujudnya hal tersebut, maka sejalan dengan tujuan penanaman modal, karena sudah banyak negara yang menggunakan teknologi blockchain sejak lama. Negara-negara tersebut antara lain Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Jepang. Jadi sebenarnya Indonesia sudah tertinggal lama karena baru akan menggunakan teknologi blockchain tersebut. Akan tetapi keadaan ini semakin diperburuk dengan dibatalkannya kerjasama oleh Rusia Railways dalam proyek pembangunan jalur kereta api Borneo. Maka Indonesia tidak jadi menggunakan teknologi blockchain, sehingga tidak dapat mewujudkan salah satu tujuan dari investasi yang diharapkan adalah adanya alih teknologi yang semakin canggih. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan kesimpulan dari pemaparan presentasi kami. Dalam perekonomian perdagangan ini pastinya juga mendasarkan kepentingan antar negara untuk pengadaan perjanjian tersebut. Dan selain itu juga memiliki konsekuensi apabila ada permasalahan yang dialami. Dalam penanaman modal asing yang dilakukan Rusian Railways ini dalam pembangunan jalur kereta api Borneo di Indonesia, itu membentuk liberal antar kedua pihak negara yang selalu dibekali dengan kebijakan hukum itu sendiri. Di Indonesia ini juga banyak regulasi yang mengatur pada setiap negara asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Dalam kasus ini, adanya pembatalan dengan adanya dampak COVID-19, yang tujuan awalnya pembangunan ini juga menggunakan teknologi memiliki daya tarik yang menarik, yaitu dengan teknologi blockchain itu sendiri. Teknologi blockchain ini untuk memudahkan masyarakat dalam bidang jasa transportasi dan melakukan transaksi. Selain itu juga dapat melacak proses pengiriman barang, serta teknologi ini juga menghemat biaya. Itu saja yang dapat kami sampaikan dalam presentasi ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.